Subhanallah. Subhanallah. Syukurin lu. Ayo lo dicegat. Ini muridnya Nabi Sulaiman kayak bisa ngomong sama binatang. Kita menuju apa? Lurus kan? Dan patungnya tingginya masih kalau nggak salah sekitar 61 meter. 10.000 apa satu? Halo semuanya, cerita perjalanan di Danau Toba kita lanjutkan ya teman-teman. Dan setelah tadi malam berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk stay lebih lama lagi di Danau Toba. Dan hari ini kita rencana akan keliling-keliling di sekitaran Danau Toba, melihat-lihat kira-kira ada apa aja ya di Danau Toba ini. Jadi mari kita let's go. Dan pagi ini perjalanan akan mengarah menuju ke Bukit Sibea-bea teman-teman. Jadi kita akan melihat ikon dari Bukit Sibea-bea, yaitu patung Yesus yang sangat besar sekali. Dan nanti kita juga akan melewati Aek Tano Ponggol, satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara Pulau Samosir dan juga Pulau Sumatera. Jadi mari kita let's go. Mahal. Oke. Ini jalannya asik, gue pedaan nih, peda ontel. Su. Kamu ada Vespa gitu ya? Iya, Vespa enak lagi. Masih. Tanyakan saudara-saudara. Ih. Kita ini tapi orang metu kene ya. Itu jalan umum ya. Dekat, betul. Oleh yuk.
adem ya. Iya. Nah ini kan kemarin kita dari kanan nih. Bener kan kita kemana nih? Nah kemarin kita dari sana dulu. Iya. Kan ada pelabuhan kono. Hah? Cok endi lewat iki? Lurus ya iso. Hah? Ada Ayo kalau pelabuhan ini. Iya arah pelabuhan ini. Kita yang ke? Nah ini kemarin kalau kita ke Tomok ke kiri. Oke teman-teman, tadi kita sempat salah arah menuju ke pelabuhan Ambarita lagi teman-teman. Dan ini kita sudah ada di jalan utamanya, jalan utama di Pulau Samosir, dan kita akan menuju ke jembatan penyeberangan dan juga menuju ke Bukit Si Bea-Bea. Nah, di sepanjang jalan sebenarnya banyak sekali situs-situs geoset yang bisa kita datangi. Cuma karena waktu kita terbatas cuma sehari di sini, jadi kita akan langsung aja untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitaran Danau Toba ini. Oh ya, buat kalian yang mau motoran pagi-pagi seperti ini atau dalam kondisi agak gelap, itu hati-hati aja karena di sepanjang jalan tadi kita tuh banyak ketemu dengan anjing-anjing yang pada tidur di jalanan. Kadang mereka lari dari arah yang tidak kita duga sebelumnya. Dan kalau kita tidak kontrol itu takutnya terjadi laka alias kecelakaan nabrak anjing teman-teman. Dan saya tuh dulu pernah ya nabrak anjing tuh bukan anjingnya yang sakit, malah kitanya yang kayak licin gitu, terpental, jatuh dan gak enak banget lah teman-teman. Jadi harus hati-hati aja ya. Subhanallah. Subhanallah. Wah anjing. Saya dina apa nganggo pramuka? Rebo kan harusnya. Oh, nganggo pramuka. Paling gini wis Jumat. Kali. Kayak salah dina meneh kita. Mano apa ya kayaknya? Kalau lagi gue 200 nggak bisa. Nyebrang rono kayak. Wah kayak mana ya? Ayo. Tuh. Scania. Ngantuk lah. Enggak. Ngelih. Tidak ada keramaian. Keramaiannya nanti kalau udah mau sampai bang. Jika jembatan nanti ada bang. Lucu gue. Gue anak pinisi le. Apa ya? Oh iya aku pernah denger ada pinisi di Danau Toba. Apa tulisannya pinisi kayak? Rakyat ya? Moksa. Asu. Jangan-jangan arah Kabanjaya untuk kene, enggak? Nah, travel mungkin untuk kene kali ya. Nah, apa mobil cilik L300. Apa no travel teko kene di Kabanjaya langsung ya? Makanya engko takon. Ning pelabuhan ae. Lah ya, takon. Pelabuhan. Kan ini kan L300-an ya. Ya. Ini kalau si Gondrong bilang cornering. Batu Pasa. Mas masuk. Hah? Ini tuh nang mampir ae. Nanti Itu pas ae, Bang. mau sesok ya? Iya, akhirnya itu enggak. Sama halo anjing. Kita rehat sejenak sambil Dari kopi. ada kopi nih. Nih, kita sampai di asli satu teman-teman. Halo boy. Ini masih ngantuk ini yang coklat.
Halo, boy. Good banget ya. Oke teman-teman, ini kita nemu satu spot menarik dalam perjalanan menuju ke, nggak tahu Pak itu tadi mau kemana, Pengururan apa kemana gitu. Namanya Batu Pasa. Bisa turun lewat sana sebenarnya, bisa bawa motor ke bawah. Lupa tadi bawa kopi teman-teman. Padahal tadi penginapan ada dispenser. Dan untuk motoran di sini kalian harus hati-hati ya, soalnya tadi saya hampir ini ada anjing tiba-tiba nyebrang, sama kayak di Papua juga kan. Harus hati-hatinya di situ. Batunya jangan ditulisin, diukirin, dicoretin. Nah ini Batu Pasa sama Serindah. Dilarang keras membuang sampah sembarangan. tampil. Oke teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari Batu Pasa yang ada di Pulau Samosir teman-teman. Nah Batu Pasa ini awal mulanya itu berasal dari kata pasa-pasa yang dalam bahasa Samosir sini artinya tempat masyarakat setempat atau gubuk untuk mengusir burung di sawah. Dan ini tuh dulunya katanya itu ada di dalam Danau Toba ini, tapi ketika air surut dia baru muncul ke permukaan seperti ini. Ini ada pohon beringin juga. Oh ada tulisannya ini, aku pikir tulisan apa, ternyata batunya jangan diukirin dan dicoretin. Kolot kata, nggak tahu artinya apa teman-teman, kolot. Dan di sini kalau pagi banyak nelayan yang pada nyari ikan. Di Danau Toba ini kan mau banyak banget ikannya ya. Kayak kemarin kita di Pelabuhan Prapat itu kita lihat ada ikan-ikan nila kalau salah yang banyak warna emas itu, warna merah. Dan cuacanya lumayan dingin, jadi kalian harus bawa jaket kalau kesini. Nah kita, dan ternyata ketika saya perhatikan itu memang banyak ukiran-ukiran vandalisme, tapi diukir gitu, ditatah gitu ya. Memang gokil sih orang-orang ini niatnya. Bukan cuma dipilok atau dicoret-coret, tapi ini ditatah, batunya dipahat. Jadi mengukir nama. Jadi niat banget dia bawa pahat ke sini. Atau mungkin ada kepercayaan, dulu ada satu kepercayaan di satu tempat gitu, kalau dia ngukir namanya di sana cintanya akan abadi gitu. Bahasa sih bullshit kayak gitu teman. Oke, kita nyantai-nyantai. Di depan ada warung, pengen beli kopi, cuma warungnya belum buka. Jadi ya kita nyantai dulu di sini. Let's go. Nah ini teman-teman, itu ada batu-batunya yang diukir nama-nama. Ini si Valen, ada Valen, siapa namanya Valen? Ada Nisha, ada Nando di sana, Santi. Jadi orang-orang ini. Nah di belakang itu ada pohon beringin teman-teman. Ini biasanya dipakai buat prewed katanya kalau di sini. Oh iya. Ikannya banyak banget tuh. Iku loh. Oke. Rombongan ikan nila. Tuh. Nah, tuh. Nah. Oh iya. Mau enak ya sini atas yuk. Iya. Itu sah. Mulai menggigil. Oke, mari kita muter-muter di sini. Lihat-lihat. Lanjut ah. Digonggongin anjing. Syukurin lu. Ayo lo dicegat. Hajar. Ini muridnya Nabi Sulaiman kayak bisa ngomong sama binatang. Ada gua kecil juga di sana teman-teman. Oke. Mobil ya. Ini dulu perapat kayak gini, Le, angkutannya. Itu gua. Mundur sini ta. Apa itu drone mau? Biasa wae ya. Biasa. Soalnya sunrise ya ora menarik. Oke teman-teman, setelah singgah di Batu Pasa, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Pangururan atau tempat jembatan penyeberangan dari Pulau Samosir menuju ke daratan Pulau Sumatera.
Nah, sebenarnya saya itu sudah beberapa kali teman-teman menuju ke daerah Tele. Nah, di sana itu ada satu daerah, salah satu geosite juga namanya Tele. Dan di sana tuh daerah tertinggi ya, salah satu daerah tertinggi di pinggiran Danau Toba, dan di sana tuh emang spot yang paling bagus untuk menikmati sunrise. Tapi biasanya kami berangkat tuh dari daerah Tuk-Tuk, itu daerah sekitar situ tuh sekitar jam 3 atau jam setengah 3 pagi, dan pakai mobil. Biasanya saya tidur aja teman-teman, tidak pernah menikmati suasana jalanan seperti ini. Dan ini rasanya beda banget ya, kita menikmati suasana seperti ini sambil naik motor, bebas mengarahkan pandangan kemana aja. Wah, itu seru banget sih teman-teman. Apalagi cuaca di sini tuh ternyata dingin banget kalau pagi ya. Nah, kalau di dalam mobil kan kita nggak terlalu terasa tuh kena angin, kena cuaca dingin. Jadi ini tuh asik banget lah. Jadi buat kalian yang ingin keliling Danau Toba dengan suasana lain, cobain deh naik motor seperti ini. Let's go. Nah, penginapan di tengah danau loh, suatu ya. Pulau. Iya, di tengah pulau cilik. Yo. Oh iya. Bisa lu ini apa jadi gitu. Begini kayak perang kira kapal guys. Jasa Justip penembra besar. Ini bisa deh awake. Gini-gini kuburan lho, Lek. Kuburan Daya. Kuburan Batak Daya. Kayak di pinggirnya bandara ya. Iya. Bandara apa? Tatah Jawa ya. Tatah Jawa. Misal touring, pedan, lagu sak mene ngono lho enak. Jadi emang aku nak melaku sama ini paling cepet 60 aku paling. Enak Pak, santai, nikmati yo. Gondrong ora. Gondrong pedan terus. Pedan bawa antar ke Wawon, cok aku tak gocek bukti aku. Masa? Iya pas ning Bogor kayak ning omahe ning Depok kae. Pedan cok, pedan. Wawon tak pedan. Yang angkot-angkot itu dari mana ya? Pengangguran kono. Pengangguran. Nyewa sepeda kayak gini termasuk luar yo. Iya. Bitnya satu saya ketok. Iya. Karena nggak ada kompetitor. Ke Jogja bit mau pitung puluh ya. Iya. Bali 50. Tapi ning Pati ya 100 ya. Nyewa Jakarta malah kan. Iya, angkutan umum ya ini. Sebelah kanan Sumatera kayak wisan. Apa gorong? Kayak gini loh, akeh homestay ya. Iya. Nah, ini aksesnya toko kono li. Ini penyedia penginapan dari penyeberangan sebelah sana. Iya, makanya lewat jembatan. Nah. Itu warung muslim ya. Wih, menarik ya. Mana sih, Pak? Hah? Mana sih, Pak? Ya, saya. Ibu makan. Apa itu? Ikan apa itu, Bang? Mana? Ikan laut, Ini. kembung. Bukan yang itu. Kembung. Sama ikan ini sama densis. Ikan dencis ya. Kelotok. Oh, kelotok. Cuman ini Kembung-kembung. di sambal sebagian, digoreng aja sebagian. Oke. Dencis sardin. Iya. Aku ikan kelotok. Apa nggak Medan? Hmm? Sama nopo? Mbuh, asli. Awas lari. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita nemu warung Muslim Cika dan kita lagi pesan makan pagi di sana. Ini obat menggigil kita teman-teman. Nikmat, nikmat dingin. Perasaan Toba itu dulu nggak sedingin ini ya, apalagi musim dingin sekarang. Ini tuh ada mie gomak. Tadi tuh saya pengen mie gomak teman-teman, tapi dari kemarin udah makan mie mulu. Oke teman-teman, kita mau lanjut lagi ke Pangururan.
Tapi nggak ada space yang iki. Nih pas tengah pinggir danau ini lho. Apa ini jembatan? Jembatan itu ora? Ya, boleh. Atau berani. Iki. Ya oke nih lah. Pinggir. Iya, itu. Oke teman-teman, ini pada banget drone. Ibu laundry. Aku tunggu ya. Iya, aku juga. Kanan. Kanan dulu. Ya. Oke, ya, jembatan air tanah. Ngetron sama ini ya. Iya. Jembatan air tanah teman-teman. Ya oke sini, oke deh. Kayaknya kayak jembatan selama Mau berhenti sini? langsung aja. Arah buka sih apa ini sih? Ngeturun kene sih? Dulu ya. Ya. Oke teman-teman, di depan ini adalah jembatan Aitano. Ini yang menghubungkan antara Pulau Samosir dan daratan Sumatera. Nah sekarang saya sudah ada di daratan Sumatera harusnya ya, karena sudah nyebrang dari jembatan Aitano ini. Dan di depan sana itu adalah daratan Pulau Samosir. Oke teman-teman, kalian tahu nggak kalau ternyata Pulau Samosir dulunya bukan sebuah pulau. Jadi saat ini kita tuh sudah ada di satu jembatan yang cukup ikonik di kawasan Danau Toba, namanya Jembatan Aitano Ponggol. Tapi yang menarik, jembatan ini tuh berdiri di atas sebuah kawasan yang punya sejarah panjang. Dulunya Pulau Samosir sebenarnya menyatu dengan daratan Sumatera. Sampai akhirnya pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah terusan sepanjang kurang lebih 1,5 km. Nah, terusan inilah yang kemudian memisahkan Samosir dari daratan utama dan akhirnya menjadikan Samosir sebuah pulau. Dan sekarang di atas jalur ini berdiri jembatan Aitano Ponggol yang baru dan bukan cuma berfungsi sebagai akses menuju ke Samosir. Bentuk jembatannya ternyata punya makna. 3 tiang utama terinspirasi dari Dalihan Natolu, filosofi masyarakat Batak yang digambarkan seperti tungku dengan 3 kaki. Wah, ini mungkin filosofinya seperti satu tungku 3 batu yang saya temui di Fakfak, Papua ya teman-teman. Dan jembatan ini sendiri memiliki panjang sekitar 382 meter dan di bawahnya itu kapal-kapal bisa melintas melalui terusan Tano Ponggol. Jadi ketika saya melewati jembatan ini rasanya bukan sekedar menyeberang dari Pulau Samosir, tapi seperti sedang melewati sebuah bagian dari sejarah dan budaya Batak yang masih hidup sampai sekarang. Oh iya, di dekat jembatan tadi kita sempat istirahat sebentar di Indomaret karena nyari toilet teman-teman. Dan pas lagi duduk-duduk tiba-tiba Pak Ade nyeletuk. Gimana kalau kita nambah 1 malam di sini? Dan akhirnya kita langsung menghubungi pihak hotel untuk memperpanjang durasi kita stay di hotel tersebut teman-teman. Dan ya, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Bukit Sibeabea. Let's go!
Oke teman-teman, kita lanjut menuju ke Bukit Si Bea-Bea. Let's go. Kayak DJ aku, kayak Osmo aku karo Miku lho. Ah, kayak ngono kuwi. Biyen kan saya dong GoPro kan saya kabel-kabel ngene kan. Iya. Kita wes ning Tanah Sumatera iki ya. Iya. Harusnya kan iya. Iya. Jalan iki Bima iki. Iya, Nera Bima Sentani Jayapura ngene iki. Oh, ning Pulau Buru yang ngene juga Pulau Buru. Apa pasar Plebu Ende kan ngene juga, Le. Enaknya itu kayak kalau. Iya. Back sana masih ngopi ini ya. Kita menggo apa? Lurus kan? Tapi ya ini yo. Ini New Zealand ya. Amazing, bombastis. Wow. Puncak Tele, air terjun Efrata. Kita kanan berarti. Ya, kayaknya jalan utamanya ini. Sana cuma kayak air terjun doang. Ya kan? Nanti. Oh kayak patungnya ini kono di sana. Bener. 4 kilo. Itu ada pom bensin. Ngawur ya. Nyal langsung masuk. Oh ini jalan. Nah, ini kayaknya jalan viral gitu ya. Tendi. Wih, HP sebelah kiri. Layeringnya bagus banget. Pohon-pohon cemarannya. Minuman khas Sumatera, Sas. Produksi Tangerang. Wih, cakep banget ya Allah. Itu nanti warnanya diganti orange jadi kayak di Jepang. Kamu ini janjiin dia deh. Isu-isu cangkruk wae langsung mulai. Tiba-tiba bar subuh, yuk rono yuk. Indikat. Jadi munggah mudun. Pasar. Kita kanan kiri kayaknya. Apa lurus? Kiri. Bayar tiket, Le. Berapa, Pak? Anak Medan. Buka dari jam berapa, Pak? Jam 7 udah buka? Kalau sore tutup jam? Jam 7 juga? Oke. Makasih, Pak, ya. Makasih ya, Pak.
Rasa markodak. Mana patungnya? Oh itu. Oh itu teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Sibea-bea. Nah, sini parkirnya. Tetap baru jalan. Oke, makasih Pak. Anak Medan, anak Medan, anak Medan, buah-buah. Oke teman-teman, jam 9.56 kita sampai di parkiran Bukit Sibea-bea. Ini tadi harga masuknya per kereta itu per motor ya teman-teman, 30.000. Kita naik ke atas, pemandangannya view-nya bagus banget di sini. Oke teman-teman, ini mirip-mirip di Kristore ya. Nggak tahu nih patungnya lebih besar mana sama yang di Kristore. Tapi kayaknya bagusan yang Kristore sih patungnya. Bentuk patungnya ya, bukan ukurannya. Oke teman-teman, kalau biasanya kita datang ke Danau Toba buat menikmati birunya air dan pemandangan pegunungan, kali ini saya mau ngajak kalian naik sedikit lebih tinggi ke Bukit Sibea-bea. Ya, inilah Bukit Sibea-bea, salah satu destinasi yang belakangan jadi ikon baru di kawasan Danau Toba. Di puncak bukit ini berdiri sebuah patung Yesus yang ukurannya cukup besar dengan posisi menghadap langsung ke hamparan Danau Toba. Yang menarik, patung ini tuh dibangun dengan posisi kedua tangan terbuka, seolah sedang memberkati kawasan Danau Toba yang ada di bawahnya. Dari sini pemandangannya juga cantik banget teman-teman. Jalan berkelok naik ke atas bukit, deretan perbukitan hijau, dan Danau Toba yang membentang luas di kejauhan. Buat saya sih yang bikin tempat ini menarik bukan cuma patungnya, tapi juga perjalanan menuju ke sini dan landscape yang mengelilinginya. Karena dari atas Bukit Sibea-bea ini kita bisa melihat Danau Toba dari sudut yang berbeda. Dan mungkin inilah satu tempat di mana perjalanan, alam, dan suasana spiritual bertemu dalam satu pemandangan. Gokil nggak tuh? Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang ada di Bukit Sibea-bea. Di sini ada patung Yesus besar sekali seperti yang ada di Rio de Janeiro, yang ada di Brazil, dan juga seperti yang ada di Kristore, yang ada di Timor Leste. Dulu kita pernah ya jalan-jalan ke Kristore, lihat patung Yesus yang ada di Bukit Kristore sana. Dan untuk menuju ke sini itu aksesnya gampang banget. Kami dari penginapan tadi di daerah Ambarita itu sekitar di daerah Tuk-Tuk itu sejam lah sampai sini naik motor teman-teman. Jalanannya juga sudah bagus banget. Tapi harus hati-hati karena banyak kelokan, banyak tikungan tajam, jadi harus hati-hati teman. Dan patung ini tingginya kalau nggak salah itu sekitar 61 meter. Ini lebih tinggi dari patung Yesus yang ada di Brazil, yang ada di Rio. Dan ini tuh view sekelilingnya Danau Toba ini yang bikin suasana di sini tuh makin enak lah, makin adem, makin asik. Dan buat wisata-wisata rohani, buat teman-teman wisata rohani sini juga bisa. Dan ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kalian bisa sunsetan juga kayaknya di sini ya, bisa menikmati senja di sini teman-teman. Yuk kita jalan-jalan ke pelataran utamanya, pas di bawah patung Yesusnya. Pak Ade sudah biasa. Sudah dapat job dia, motretin orang tuh kayaknya di sana. Adik-adik fotoin. Nah itu dia tuh. Ini untuk masuk ke pelataran utamanya itu harus lepas sepatu teman-teman.
Sekarang jam 10.29, panasnya udah lumayan. Kita turun ke parkiran yuk. Pak D katanya mau ngedrone, gak tau boleh apa enggak di sini ngedrone. Ini jalannya masih enak teman-teman, nggak terlalu nanjak kayak Christopher. Mana Pak D hilang? Itu dia. Oke teman-teman, kita pulang. Oke teman-teman, setelah puas menikmati suasana alam di atas Bukit Sibeabea, kami kembali melakukan perjalanan turun. Dan untuk perjalanan turun ini ganti supir teman-teman. Saya dari posisi belakang bonceng dan Mas Wildani yang nyetir motornya untuk turun. Dan rencananya kami akan mampir ke beberapa tempat, tapi nggak tahu nanti kemana aja. Jadi simak videonya sampai selesai. Let's go. Daerah kene ono air terjun lho. Ono. Ana air terjun pisan ayo. Ayo. Apa dulu ya? Ya. Orang si pisau gak tuh? Iki gua apik lagi delok pisan pindho. Iya. Nek lewat kene ping telu no ya wis. Biasa. Ini mang enak nyale mang. Enggak lihat enggak nih corona. Terus itu masuk. Gak ngarepe maneh kok mang. Wis ya. Ngarepe mana? Masa gue ngarepe maneh. Dan di dekat persimpangan pintu masuk ini ternyata ada beberapa warung-warung kopi tradisional seperti ini teman-teman. Walaupun kopinya tradisional tapi view-nya itu aduh indah banget. Jadi sambil nyeruput kopi kita bisa menikmati sisi lain dari Danau Toba. Wah ini asli sih. Kopi cuma 5.000 tapi view-nya seperti ini. Gokil, gokil. Keren banget. Kalian kalau mau ke Bukit Sibeabea mampir ke sini ya. Oke teman-teman, ini seruputan kopi terakhir. Dan habis ini kita mau melanjutkan perjalanan pulang menuju ke tuk-tuk lagi, ke penginapan. Terus nanti kita menyantai-nyantai. Dan rencana pulang hari ini kita tangguhkan. Jadi kita pulang besok kayak teman-teman dari Toba. Jadi kita menyantai dulu.
terus menyantai-nyantai dulu di sini, terus mau berenang-berenang. Saya belum berenang di Toba, terus berenang dulu. Dan di sini ngopi with a view banget sini, view-nya bagus banget. Ini lokasinya di dekat tadi pertigaan sebelum masuk ke Bukit Sibeabea. Ada beberapa warung di deretan sini di atas tebing. Mantap. Hari ini jokinya berubah. Pak D akan nyetir di depan, saya akan tidur di belakang. Jadi mari kita let's go. Tadi kita ngopi di sini dua 10.000 ya? Hah? 10.000 apa satu? Ini jokinya dia guys. Halo teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 16:46. Jam 5, mau jam 5 di sini teman-teman. Dan saya menyembur di sini, mau berenang-berenang dulu. Nikmati suasana sore. Ini ada kapal Wira Toba lewat lagi tuh.
Ya kan ini nak mentas baru terasa adem banget itu. Kena angin. Balik ah. Balik. Kita istirahat dulu. Ikannya banyak banget teman-teman. Ini kapal yang kemarin kita naiki teman-teman, KMP Pora-Pora. Jadi yang melayani rute dari Parapat ke Ambarita itu ada 3 kapal, KMP Pora-Pora, Wira Toba, satu lagi apa? Wiranuansa. Satu lagi lupa teman-teman namanya. Itu kemarin ada Mas Yuli yang manggil Pak D ke ini ruang kemudi. Pak, dipanggil orang ke dalam, gue pikir mau dimarahin kan. Ternyata, Mas aku sering lihat kamu Mas. Ya udah, langsung dibeli aqua 1. Diberi aqua 1. Pernah aku dulu gini. Berdencer ngonku kok. Oke teman-teman, kita mimi dulu. Hari ini juga senjanya ketutup mendung teman-teman. Tapi cukup syahdu di sini. Nyantai-nyantai di depan penginapan. Ngopi, Indomie. Oke teman-teman, selamat petang. Ini kita lagi nyantai di depan penginapan sambil menikmati suasana sore kita di sini. Dan rencana hari ini tuh tadi kita pulang teman-teman, mau balik tapi ya udahlah nyantai-nyantai dulu, nggak terikat sama ini juga kan, sama waktu. Jadi ya menikmati sore segini. Besok rencananya kita akan balik, nggak tahu ke Medan, nggak tahu ke Aceh, nggak tahu ke Malaysia. Kita lihat aja besok ya. Kita makan malam lagi di rumah makan Hijau Alam. Tempat tadi kita makan siang. Ini tuh rame. Ini kayak paling rame di daerah sini. Dan emang enak sih. Ayamnya enak, sambalnya enak. Bersih saya kalau makan bersih. Endorse pada. Hah? Endorse. Di Samosir ini sudah ada Indomaret juga di beberapa titik. Terus ini ada juga Citra Mart, mitra dari Indogrosir.